Assalamualaikum, hai teman-teman Delmia. Hari ini aku mau buat olahan tempe yang super enak banget. Bisa untuk ide jualan, cemilan atau suguhan. Buatnya gampang dan bahan-bahannya pun mudah didapat. Oh ya, tapi sebelumnya teman-teman boleh dong absen dulu ya. Teman-teman dari daerah mana tulis di kolom komentar ya, biar kita saling kenal. Siapa tahu kita tetanggaan. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita masak. Untuk bahan pertama kita siapkan tempe 120 gram. Untuk teman-teman kalau tidak suka pakai tempe boleh di skip ya. Tapi menurut saya sih ini enak banget kalau dicampur dengan tempe. Kemudian kita potong-potong tempenya. Mau potong kecil atau besar bebas ya. Nah setelah dipotong-potong kita goreng tempenya. Kita goreng sampai matang tapi tidak sampai kering ya teman-teman. Nah kalau sudah matang angkat. Nah untuk bahan selanjutnya di sini ada ayam filet bagian dada. Beratnya 250 gram. Kemudian ayam filetnya kita rebus di air mendidih. Nah setelah matang kita angkat. Nah ayam yang sudah direbus kita potong-potong. Setelah dipotong-potong kita haluskan dengan chopper. Beserta tempe yang sudah digoreng tadi ya, kita haluskan juga bersama ayam kita satukan. Nah untuk choppernya di sini aku pakai Miku 4-in-1 S Crusher Blender. Ini tuh blender juicer yang serbaguna, estetik, yang antibakteri, anti bau dan juga hemat listrik. Cuman 300 watt aja. Nah setelah dihaluskan kita pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita buat bumbu untuk tempe ayamnya ya. Di sini kita akan haluskan bawang merah 9 buah, bawang putih 3 buah dan kemiri bubuk 1 sendok makan. Kita tambahkan minyak sedikit ya. Nah di sini aku masih pakai chopper Miku 4-in-1 S Crusher Blender, anti geser-geser karena ada karet anti slipnya. Nah setelah halus kita tumis bumbunya ya. Kita tumis sampai wangi dan matang. Setelah matang kita masukkan serai 1 batang dan daun jeruk 2 lembar. Kita tumis sebentar lalu kita masukkan ayam tempenya ya. Kita masak ayam tempenya sampai agak kering ya teman-teman. Nah setelah agak kering ayamnya, kita beri seasoning garam setengah sendok teh. Kaldu ayam bubuk setengah sendok makan bisa diganti dengan kaldu jamur ya. Gula pasir 2 sendok makan. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Oh ya jangan lupa tambahkan santan instan 65 ml. Aku tambahkan lagi gula 1 sendok makan ya, karena menurut aku kurang manis. Karena aku buatnya lebih suka dominan ke manis ya teman-teman. Nah untuk teman-teman kalau tidak suka santan tidak usah pakai santan ya. Tapi kalau pakai santan itu rasanya jadi enak banget, lebih gurih gitu ya. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata dan agak kering ya. Nah untuk memasak ayamnya pastikan agak lama ya supaya tidak cepat basi. Nah setelah matang kita angkat dan pindahkan ke wadah. Selanjutnya kita buat adonannya. Untuk kulitnya ya, aku mau aduknya pakai blender aja supaya lebih cepat. Masukkan air ke dalam blender sebanyak 650 ml. Telur 2 butir, kaldu ayam bubuk 1 sendok makan, minyak goreng 2 sendok makan, dan tepung terigu 200 gram atau 20 sendok makan. Nah, kemudian kita blender. Nah, untuk blendernya di sini aku masih dengan Miku 4-in-1 S Crusher Blender ya. Nah, jadi dari tadi tuh aku cuman pakai Miku 4-in-1 S Crusher Blender. Jadi memang blender ini tuh serbaguna dan multifungsi karena mempunyai 4 kegunaan, 4 mesin pisau juga yang bisa menghaluskan daging, mengaduk adonan, dan fungsi utamanya untuk menghaluskan es 2 kali lebih cepat seperti membuat es krim serut. Selain itu blender ini bisa membuat jus dengan kapasitas 1500 ml. Oh ya, selain itu juga blender ini bisa untuk menggiling bumbu kering seperti merica, ketumbar, kemiri dan lain-lain. Dan uniknya ini tuh ada tutupnya juga loh teman-teman, bisa buat wadah perbumbuan sementara. Nah jadi bisa lebih hemat kan untuk punya blender Miku ini. Nah untuk teman-teman yang mau beli bisa kunjungi marketplace kesayangan kalian ya. Nah setelah adonannya halus kita pindahkan ke dalam wadah ya. Kalau mau disaring dulu boleh banget, kalau tidak juga tidak apa-apa ya, karena ini sudah halus. Nah untuk kekentalannya ini tuh tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer juga ya teman-teman. Nah untuk adonannya kita sisihkan dahulu, kita ke bahan selanjutnya. Di sini ada sosis 3 buah, aku pakai sosis So Nice yang siap makan ya. Kemudian kita potong-potong kecil, kalau bisa dipotongnya harus kecil-kecil banget ya teman-teman. Nah, sosis yang sudah dipotong-potong kita satukan ke dalam adonannya.
Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya udah siap kita masak ya. Kita tuangkan 1 sendok sayur adonan sosis solo atau risolnya ya ke dalam teflon yang sudah dipanaskan. Kemudian ratakan. Kalau teflonnya lengket bisa diolesi minyak. Nah, kalau sudah kulitnya mengelupas sampingnya dan sudah matang, angkat. Lakukan seterusnya sampai selesai ya teman-teman. Nah, adonan risol yang sudah jadi hasilnya dapat 26 pieces dari 200 gram tepung terigu. Ini kulitnya elastis banget ya, gak mudah sobek sama sekali. Selanjutnya kita ambil satu persatu kulit risol atau kulit sosis solonya. Untuk permukaan yang di atas atau yang terlihat sosisnya kita letakkan di bawah ya teman-teman. Kemudian kita berisian ayam tempenya. Nah, kemudian kita lipat dan digulung seperti membentuk risol ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini jadinya. Lakukan seterusnya sampai selesai ya. Selanjutnya kita siapkan wadah dan pecahkan telur. Kita pakai yang putih telurnya saja ya teman-teman. Alasan kenapa pakai putih telurnya saja, supaya pas digoreng nanti itu minyaknya tidak berbusa ya, dan tidak bau anyir. Mau goreng berapapun minyaknya itu tidak akan berbusa ya teman-teman kalau tidak pakai kuning telurnya. Selanjutnya ambil satu persatu risol sosis solonya, kita celupkan ke dalam kocokan putih telur. Nah, kemudian kita goreng di minyak panas api sedang. Kita goreng sampai warnanya coklat keemasan ya teman-teman. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, kalau sudah matang warnanya cantik coklat keemasan, kita angkat. Nah, ini cabai rawitnya wajib ada ya teman-teman kalau buat gorengan. Nah, teman-teman wajib nyoba ini isiannya unik dan enak banget. Buatnya gampang, kulitnya sangat lembut, dan isiannya itu gak gampang basi. Wow, ini sih favorit banget ya. Cemilan yang gak ngebosenin dan gak bikin enak. Yang pastinya rasanya benar-benar enak banget, cocok buat ide jualan, buat cemilan, atau buat suguhan ya. Kalau buat jualan bisa jual 2.500-an atau 3.000-an ya teman-teman. Baik teman-teman, semoga bermanfaat ya. Insya Allah lain waktu kita bagikan resep-resep yang enak, unik, dan menarik. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.